Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Hayatun Nupus. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2. Kelompok saya terdiri dari Malik sebagai ketua dan Belinda. Di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi mail server dan firewall. Oke, apa itu mail server? Mail server adalah sebuah program berbasis cloud computing dalam layanan internet yang digunakan untuk melayani pengiriman atau penerimaan email via jaringan server mail yang sama. Sebelum kita mengkonfigurasi mail server dan firewall, di sini kita ada beberapa yang diedit. Nah, di sini saya sudah maklon dengan nama mail server dan firewall konfigurasi. Terus kita ke menu setting, terus network. Nah, di situ harus kita ubah jadi host only adapter karena di situ kan banyak jenis adapter. Pakai host only ini agar langsung koneksi dari laptop ke PM. Lalu oke, kita start. Jadi sebelum kita mengkonfigurasi mail server, kita perlu mengkonfigurasi IP dan DNS-nya dulu nih. Jadi kita di sini mau ngatur IP dan DNS-nya dulu ya. Kita tunggu. Maaf agak lama. Kita tunggu sampai ada menu login. Nah, kita login dulu nih dengan itu masing-masing. Di sini akun aku Haya, masukin passwordnya. Kita masuk ke menu root dengan perintah su. Oke, setelah itu kita edit IP-nya dengan menggunakan perintah nano etc network interface. Nah, di sini LO itu kita ubah menjadi eto atau etanol. Nah, eto itu nama adapter yang tersedia. Terus yang loopback-nya kita ubah menjadi static. Di sini mohon maaf, saya kurang nambahin IP-nya, jadi kita balik lagi ke menu tadi, nano. Yang di bawah static kita enter. Nah, di situ tambahin address. Di sini IP yang saya pakai itu 192 titik 168 titik 0 titik 5. Terus ke bawah lagi netmasknya aku pakai 255 titik 255 titik 255 titik 0. Kalau udah kita Ctrl X ya, enter. Nah, udah kan. Kalau misalkan kita langsung service networking restart, kita mau ngerestartnya. Kita tunggu sampai muncul menurut itu. Oke, kita mau ngecek nih tadi IP yang kita masukin udah ada belum. Jadi kita menggunakan perintah if config. Nah, di situ kita lihat di net address-nya kan sesuai yang tadi kita ubah 192.168.0.5. Terus masnya juga sama. Setelah kita selesai mengkonfigurasi IP, kita lanjut mengatur konfigurasi DNS-nya dulu nih. DNS itu apa sih? DNS yaitu singkatan dari Domain Name Server, yaitu sebuah sistem yang mengubah URL website ke dalam bentuk IP address. Dan untuk mengaktifkan DNS-nya, kita membutuhkan aplikasi nih yang bernama bin9. Jadi, bin9 itu salah satu server yang digunakan dalam sistem operasi Linux. Dan untuk menginstal bin9, kita ketikkan apt get install bin9. Terus di sini kita tunggu
Nah, kalau misalnya kayak gini, kita perlu masukin DPD 2 sama 3-nya dulu. Device, optical device. Jadi situ kita pilih, masukin apt cd-rom add. Terus enter lagi. Kita tunggu. Nah, kalau misalkan udah, kita masukin yang DPD 3-nya. Force unmute apt cd-rom add. Oke, kita tunggu. Nah, kalau misalkan udah, kita cek nih dengan perintah nano etc /apt /sort.list. Nah, di sini kan udah masuk nih tiga-tiganya. Oke, sekarang kita keluar, Ctrl X. Setelah itu, kita coba install lagi yang bin 9-nya. Kita tunggu. Nah, kalau misalkan ada kayak gini, kita yes atau iya. Kita suruh masukin binary 2, kita masukin kayak tadi. Enter. Oke, kita tunggu lagi. Tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, udah kan? Terus kita kan di sini masih dalam directory home ya, kita pindah ke directory bin dengan mengetikkan perintah cd/etc/bin. Oke, di sini kan udah, jadi kita ls untuk melihat folder apa saja nih yang ada dalam directory bin. Nah, di sini kan ada banyak tuh. Di sini kita pindahkan database untuk forward dan reverse. Forward itu untuk mengkonversi nama domain ke alamat IP, sedangkan reverse itu membalikan, digunakan untuk mengkonversi alamat IP ke nama domain. Jadi DB untuk forward yakni DB lokal, sedangkan DB untuk reverse-nya itu DB 127. Terus kita copy karena agar data lokalnya tuh nggak keubah gitu loh. Kita copy DB lokal dan DB. Di sini aku pakai Haya, terserah kalian mau pakai apa aja. Terus sini copy lagi DB 127-nya jadi DB .1.92. Oke, kalau misalnya udah kita ls. Nah, kan udah ada nih. Kalau misalnya udah kita edit ya dengan perintah nano db.haya. Pada bagian ini ubah kata localhost menjadi nama domain kita. Cara gampangnya itu ada Ctrl W, Ctrl R, kita tulis kata localhostnya, enter, kita ubah jadi nama domain kita. Aku di sini pakai haya.net. Oke, enter. Kita pilih bisa ya atau A semua. Aku pilih A ya biar gampang. Karena semuanya harus diubah yang kata localhost. Oke, terus di sini kata root kita ubah jadi admin untuk tujuan mail, sehingga mail yang digunakan nantinya itu admin haya.net gitu. Terus di bawah haya.net itu kita ubah jadi IP kita 192.168.0.5. Terus yang di bawahnya lagi ubah nih. Maaf, ini aku salah ubah ya. Terus di sini kita ubah jadi mx1. Terus kita itu di baris 2 itu kita Ctrl K buat ngekat gitu. Terus Ctrl U buat membalikan. Terus kita ke bawah, kita Ctrl U di situ. Kita buat 4 karena kita nanti butuhnya 4 gitu. Yang pertama kita ubah jadi www. Yang kedua kita ubah jadi FTP. Yang ketiga kita ubah jadi mail. Yang keempat kita ubah jadi web.
Nah, di web ini yang bagian A kita ubah jadi CNAME. Terus yang IP-nya kita hapus jadi www. Jadi www yang pertama itu aku salah nulis, seharusnya itu oke, aku ubah mail, nama domain kita loh, mail.haya.net. Maaf sebelumnya. Jika sudah, di sini saya mau menjelaskan sedikit ya. Jadi di sini IN di sini itu singkatan dari internet name. Terus NS di sini tuh name server, digunakan untuk mendeklarasikan hostname komputer yang akan menjawab atau melayani request informasi seputar DNS. Jadi name server yang digunakan di sini tuh haya.net. Terus A itu apa? A itu A record, digunakan untuk membuat sebuah subdomain, sekaligus bertugas mapping dari domain ke IP address. Jadi domain kita yang www akan dikonversi menjadi IP kita. Kan tadi saya pakainya 192.168.0.5. Terus MX di sini itu untuk menentukan domain atau hostname mana yang akan jadi mail server. Di sini mail yang digunakan itu mail.haya.net. Sedangkan angka 1 pada MX adalah priority. Semakin kecil priority yang akan dimasukkan akan lebih diprioritaskan untuk dijadikan mail server. Terus di sini CNAME digunakan untuk mengalihkan. Contohnya tuh web akan dirubah ke www. Berarti kalau misalkan kita mengakses web.haya.net akan diarahkan ke www.haya.net. Oke. Setelah itu kita Ctrl X ya, enter. Habis itu kita edit yang DB192-nya dengan perintah nano DB192. Nah, di sini juga sama, yang kata localhost diubah jadi nama domain kita dengan cara sama kayak tadi. Ctrl W, Ctrl L, terus tulis di situ. Oke. Nah, di sini tuh terus yang 1.0.0 itu kita akan ubah menggunakan oktal terakhir dari IP yang digunakan. Kan IP yang digunakan saya di sini tuh 192.168.0.5. Jadi yang akan diinput itu yang akhirnya gitu loh. Jadi yaitu 5. Oke, kalau udah kita Ctrl X ya, enter. Oke. Selanjutnya kita ls dulu nih. Oke, kita akan konfigurasi yang name.com. Jadi perintah nano name.com.default.john. Di sini kita ubah kata localhost menjadi alamat domain kita. Di sini haya.net ya. Terus DB lokal jadi DB haya. Terus pada 127 itu diubah menjadi 3 digit oktal terakhir. Jadi 0.168.192 karena 5-nya udah dipakai ya. Terus ini DB127 kita ubah jadi DB192. Oke. Terus kita masuk ke perintah nano etc resolve.com. Nah, di sini itu kita isikan nama servernya. Name server, alamat IP kita .192.168.0.5. Kalau udah kita Ctrl X ya, enter. Setelah selesai, terus raster bin 9-nya dengan perintah
service bin 9 restart. Oke, cara ngeceknya itu dengan perintah nslookup .haya.net. Kita cek juga nih www-nya dengan perintah kayak tadi nslookup www.haya.net. Kita cek juga FTP-nya sama kayak tadi, tinggal ubah FTP. Oke, kita cek juga nih mailnya. Oke, ada. Kita cek juga webnya. Oke, ada juga. Kita cek juga nih IP-nya. IP kita kan tadi 192.168.0.5. Oke, kalau misalkan udah, kita konfigurasi mail servernya. Karena di sini masih dalam directory bin, kita ubah dulu ke directory home dengan menggunakan perintah cd. Oke, kalau udah, kita install apt get install postfix kurir pop spasi kurir imip. Oke, saya jelasin dulu di sini. Postfix itu tools yang berfungsi sebagai pengirim email atau sender, atau biasa disebut juga SMTP. Kurir imip itu tools yang berfungsi untuk menerima email yang masuk dan bisa digunakan pada device yang berbeda. Sedangkan kurir pop tools yang berfungsi untuk menerima email dan hanya dibaca pesan datanya pada satu device saja. Oke, terus yes, ya. Kita disuruh masukin binary 1, kita device. Kita pilih yang 1, force unmute, enter. Kita tunggu. Kita pilih situs internet. Kita ubah yang awalan jadi mail. Jadi kita nanti mail sistemnya mail.haya.net. Oke. Kita tunggu lagi prosesnya. Karena prosesnya agak lama, emang lama sih. Jadi tunggu aja sampai prosesnya selesai. Oke, di sini kita suruh masukin binary 2. Masukin. Enter. Kita tunggu lagi. Kita di sini suruh masukin yang ketiganya. Oke, kayak tadi biasa. Kita pilih no. Kita tunggu. Selanjutnya kita membuat direktori untuk mail server. Direktori sendiri digunakan jika ada seseorang yang mengirim email ke mail server kita, akan disimpan di direktori ini nih. Jadi kita buat dengan mail dir make /etc/scale/mail dir.
Oke. Terus kita edit konfigurasi di main cp-nya dengan perintah nano /etc /postpic /main.cp cf ya. Oke, kita di sini terus ke bawah. Nah, di paling akhir kita tambahin home underscore mailbox spasi sama dengan spasi lagi maildir garis miring. Kalau udah Ctrl X ya enter. Setelah itu kita konfigurasi ulang postpic dengan perintah dpkg min reconfigure postpic. Kita tunggu. Kayak tadi oke aja. Oke. Nah, di sini kita tambahin koma spasi haya.net. Nama domain kita no. Terus di sini kita tambahin 0.0.0.0 garis miring 0. Fungsinya itu agar semua IP bisa menggunakan mail server seperti mengirim pesan. Terus kita pilih no. Kita oke. Kita pilih IP4. Oke, kita tunggu. Terus di sini kita restart satu persatu. Yang pertama kita service postpic restart. Terus kita restart juga yang kurir IMAP-nya. Terus kita restart juga yang kurir POP-nya. Oke, kalau misalkan udah, di sini kita tambahin 2 user untuk akun mail dengan perintah add user. Terserah nama emailnya apa. Di sini aku pakai biar gampang apa ya? Cantik. Jangan deh, takut lupa. Aku di sini pakai mail satu aja. Kita kasih kata sandi, jangan sampai lupa ya nanti. Oke. Enter aja biar cepat. Terus ini yes. Kita bikin akun yang kedua, ada di user mail 2 biar gampang. Masukin ke sandi. Kita enter aja. Ya. Oke, kalau misalkan udah, kita untuk konfigurasi webmailnya menggunakan Squirrel Mail. Squirrel Mail itu tools yang berfungsi sebagai mail berbasis website. Kita install terlebih dahulu dengan menggunakan apt get install Squirrel Mail. Oke, enter. Kita tunggu lagi prosesnya. Yes, ya disuruh masukin binary 1. Di binary 1 kita masukin kayak tadi. Sama caranya enter. Kita tunggu lagi. Karena emang prosesnya banyak dan agak lama. Oke, kita tunggu, ini belum.
sabar ya, emang agak lama. Nah, di sini kita suruh masukin binary 3. Kita masukin. Kita tunggu lagi prosesnya. Oke. Habis itu kita konfigurasi file apache-nya dengan perintah nano /etc/apache 2/apache2.com. Jadi Apache itu tools yang berfungsi untuk membuat web server. Oke, kita arahin ke paling bawah banget. Ini banyak banget soalnya ke paling bawah. Di sini ada yang harus dihapus, yang var www. Kenapa harus dihapus? Karena di bawahnya itu ada require all granted gitu. Jadi kalau dipakai var www-nya cuma bisa dibaca file index di directory itu saja, makanya itu harus dihapus. Oke, kalau udah dihapus, kita ke paling bawah. Di sini kita tambahin include petik /etc/squirrelmail /apache.com. Oke, kalau misalnya udah, kita Ctrl X buat keluar ya, enter. Nah, kalau misalkan udah, kita restart dengan perintah service apache 2 restart. Kita tunggu. Oke, kan di sini udah ya. Jadi kita di sini mau coba nih yang kita buat tadi. Di sini bisa pakai browser apa saja. Aku pakainya Chrome. Oke. Agak loading, tunggu. Oke, kita tulis dengan mail.haya.net /squirrelmail. Oke, kita coba ya, mudah-mudahan bisa. Oke, kita tunggu. Alhamdulillah bisa. Terus kita coba nih, kan tadi aku buatnya usernya mail 1, passwordnya kita masukin, terus login. Aku coba kirim pesan compose. Sini aku ke mail 2 ya, aku tadi buatnya 2 user gitu. Sini kita kirim pesannya. Ini coba doang ya. Terserah kalian. Terus kalau misalkan udah kirim pesan, kita send dulu. Kalau misalkan tulis pesannya udah, kita send. Terus kita logout dulu. Kita login ke yang mail 2-nya. Masukin password. Login. Ini udah ada, kita buka. Oke, pesannya udah masuk. Jadi inilah konfigurasi mail server, udah selesai. Terima kasih. Selanjutnya itu farewell. Jadi di sini kita masuk dulu dalam menu keadaan root ya. Oke, saya jelasin juga, farewell itu termasuk dalam bagian security di jaringan. Farewell juga berfungsi untuk mengatur paket yang keluar dan atau masuk ke dalam jaringan serta memberikan izin akses dan membelokkan jaringan, dan biasanya ditempatkan pada perangkat router. Di sini aku mau coba yang gak bisa ping gitu loh. Aku buka CMD di sini. Ini agak loading. Mohon maaf. HP-nya itu laptopnya kentang. Kita buka CMD-nya dulu. Oke, itu udah ada. Nah, kita pastiin kita
PC Windows itu bisa ping ke server Linux dengan perintah ping 192.168.0.5 karena tadi aku IP addressnya itu kan. Ini udah ada reply, berarti udah bisa ping. Kita coba ping yang biar gak berhenti itu, yang biar terus-terus kita tambahin min T karena kita mau coba biar di nonaktifkan pingnya. Oke, ini kan udah, kita coba di sini. Terus yang kedua itu pastikan tidak ada rule farewell yang aktif. Kita pastiin dulu nih dengan perintah if tables min npl nya gede. Oke, di sini nggak ada rule yang aktif ya. Ini kita coba menggunakan perintah if tables min a input min p cmp min s IP sumber kita min d IP tujuan 192.168.0.5 min j drop. Oke, sebelumnya saya jelasin dulu. Di sini tuh chain gitu loh untuk menambahkan jenis chainnya. Jadi jenis chainnya itu ada input, output, sama forward. Jadi di sini aku pilih input, terus min P itu untuk memilih jenis protokol seperti TCP, UDP, ICMP gitu. Aku pakai di sini ICMP. Yang min S-nya itu untuk memilih sumber IP address, min D itu tujuannya, dan min J itu untuk memilih akses akhir komen. Aksesnya itu ada accept, drop, reject. Aku pilih drop. Oke, kita bisa lihat di CMD yang Windowsnya itu udah request timeout ya. Berarti udah bisa, udah udah ke berhenti gitu loh, di stop. Kan drop itu kayak stop gitu. Oke, nah gimana kalau misalkan mau balikin lagi dengan perintah if tables min pgd F gitu, min F, enter. Tara, di situ kita udah masuk lagi, udah bisa replay lagi. Jadi sekian farewell ini. Jadi jenis farewell itu ada banyak banget. Di sini aku contohin salah satunya ya. Salah satunya tuh agar tidak bisa ping gitu dari PC Windows ke server Linux. Oke, sekian. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata atau apa gimana, karena saya juga masih belajar. Aku akhiri di sini. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.